Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 4 yang solih-solihah, yang ibu banggakan dan ibu cintai. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, kali ini kita berjumpa lagi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Namun, sebelum belajar, yuk kita bersama-sama membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman, amin. Nah, anak-anak, untuk pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang pelajaran 5, yaitu Aku Cinta Nabi dan Rasul. Subbab D tentang kisah teladan Zulkifli alaihissalam. Sebelum itu, Ibu ingin menyampaikan, setelah nanti kita belajar pembelajaran ini, Ibu harap kalian dapat meyakini kebenaran kisah Nabi Zulkifli alaihissalam. Kalian dapat menunjukkan sikap rendah hati sebagai implementasi dari pemahaman kisah keteladanan Nabi Zulkifli alaihissalam. Kalian dapat memahami kisah keteladanan Nabi Zulkifli alaihissalam. Dan kalian dapat menceritakan kisah keteladanan Nabi Zulkifli alaihissalam. Baiklah, yuk sekarang kita bersama-sama memahami cerita tentang kisah teladan Zulkifli alaihissalam. Anak-anakku kelas 4 yang ibu banggakan, Zulkifli alaihissalam, nama aslinya adalah Bashar. Nama Zulkifli didapatkan ketika seorang raja bernama Ilyasa, atau yang kita kenal dengan Nabi Ilyasa, mengumpulkan rakyatnya. Raja itu bertanya, siapakah yang sanggup berlaku sabar jika siang berpuasa dan jika malam beribadah? Maka ia akan diangkat menjadi raja. Tak seorang pun berani menyatakan kesanggupannya. Akhirnya ada seorang anak muda bernama Bashar mengacungkan tangannya dan berkata, "Saya sanggup, tuanku." Sejak saat itulah ia dipanggil Zulkifli, yang artinya sanggup. Nabi Zulkifli alaihissalam adalah putra Nabi Ayub alaihissalam. Seperti ayahnya, ia juga mempunyai sifat yang sabar dan teguh, serta taat beribadah. Nabi Zulkifli alaihissalam kemudian diangkat menjadi raja. Pada masa kepemimpinannya, ia berjanji kepada rakyatnya untuk menjadi hakim yang adil. Di waktu malam, ia beribadah, dan di waktu siang, ia berpuasa. Masya Allah, luar biasa bukan? Ia melakukan sholat 100 kali dalam sehari. Tidurnya di waktu malam hanya sebentar. Nah, anak-anak yang ibu banggakan, kita sebagai umat Islam setidaknya harus mampu meneladani sifat-sifat terpuji yang dimiliki oleh Nabi kita, Nabi Zulkifli alaihissalam. Dalam hal ketaatannya kepada Allah, dalam hal kebesaran hatinya, keteguhan hatinya, serta kerendahan hatinya. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Ismail wa Idris wa Dzulkifli
kullum minas sabirin wa adkhalnahum fi rahmatina innahum minas salihin. Yang artinya, dan ingatlah kisah Ismail, Idris, dan Zulkifli. Semua mereka termasuk orang-orang yang sabar. Kami telah memasukkan mereka ke dalam rahmat kami. Sesungguhnya mereka termasuk orang-orang yang soleh. Quran Surat Al-Anbiya ayat 85 sampai ayat 86. Shadaqallahul azim. Nah, anak-anakku kelas 4 yang solih-solihah. Demikian tadi sedikit cerita tentang Nabi kita, Nabi Zulkifli alaihi salam. Semoga kita semua termasuk golongan hamba-hamba Allah yang selalu taat beribadah serta bisa meneladani sifat-sifat terpuji dari para rasul-rasul dan nabi-nabi kita. Terima kasih atas semuanya anak-anak. Semoga ilmu ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa, setelah belajar, kita baca doa belajar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.